Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video kedua dari materi geometri analitik pekan keempat. Selanjutnya kita membahas radikal aksis atau sumbu radikal. Sumbu radikal adalah garis yang diperoleh dari dua lingkaran. Kedua lingkaran ini pusatnya berbeda dan memenuhi satu, jika titik pada sumbu radikal berada di luar lingkaran, garis singgung dari titik tersebut terhadap kedua lingkaran berjarak sama. Jadi kalau diilustrasikan, misalnya ini ada dua lingkaran seperti ini. Jadi titik P ini ke ini garis singgungnya, misalnya ini PQ dengan Q aksen itu jaraknya sama, ya harusnya sama. Kalau terjadi hal seperti itu, maka titik P ini berada di sumbu radikal atau di garis radikal. Nah, kedua, jika kedua lingkaran berpotongan, sumbu radikal ini melalui kedua titik potong lingkaran. Jadi, nah untuk membuat sumbu radikal itu paling mudah di lingkaran yang berpotongan. Nah, seperti ini jadi garisnya. Nah, ini adalah garis yang hijau ini adalah sumbu radikalnya. Tapi kalau bersinggungan, sumbu radikalnya atau garis radikalnya dia melalui titik singgungnya. Nah, kemudian sumbu radikal ini tegak lurus terhadap segmen yang menghubungkan kedua pusat lingkaran. Jadi kalau di contoh ini, nah ini akan tegak lurus ini. Jadi kalau ini garis kuning yang menghubungkan pusat dua lingkaran, maka segmennya tegak lurus terhadap kedua lingkaran. Nah, itu mengenai radikal aksis. Contoh, tentukan persamaan sumbu radikal atau garis radikal dan titik potong dari kedua lingkaran dengan persamaan ini. Nah, untuk mencari garis radikalnya, ini kita selisihkan. Jadi kita peroleh 12x plus 24y ini 48 sama dengan 0. Atau ini kita konstantanya kita perkecil, ya, kita kali 1/12, jadi kita peroleh x plus 2y 4 sama dengan 0. Dan ini merupakan garis radikalnya. Kemudian untuk titik potongnya dari garis radikal kita peroleh x itu sama dengan 4 min 2y. Kemudian kita substitusikan ke persamaan lingkaran pertama, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus 8x plus 12 y 28. Ya, substitusi ke persamaan 2 juga boleh, ya. Jadi ini di sini kita gunakan ke persamaan 1. Kita peroleh 4 min 2y kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 8
4 min 2y tambah 12y min 28 sama dengan 0. Jadi kita peroleh 16 min 16y tambah 4y kuadrat tambah y kuadrat tambah 32 min 16y tambah 12y min 28 sama dengan 0. Jadi kita peroleh ini 5y kuadrat, terus ya, dari situ kita peroleh ini 20y dan konstantanya ini kita peroleh plus 20 sama dengan 0. Terus kita perkecil konstantanya, kita kali 1/5, kita peroleh y kuadrat min 4y plus 4, atau kalau kita sederhanakan jadi kita peroleh y min 2 kuadrat sama dengan 0. Jadi ya, garis radikalnya memotong di y sama dengan 2. Untuk x nya kita substitusikan ke garis radikal, jadi kita peroleh x plus 2 kali 2 min 4 sama dengan 0. Jadi x nya sama dengan 0. Jadi titik potong kedua lingkaran ya, titik potong lingkarannya itu adalah 0,2. Contoh, tentukan koordinat titik dari segmen singgung atau ya segmen singgung berjarak sama dari ketiga lingkaran ini. Nah, untuk menentukan titiknya di mana segmen singgungnya berjarak sama, kita tentukan radikal aksisnya ya. Ini dari persamaan 1 dan persamaan 2, ini kita selisihkan. Ini persamaan satunya kita pakai yang sudah ada, persamaan 2-nya kita selisihkan, jadi kita peroleh 8x plus 8y plus 28 sama dengan 0. Kita perkecil konstantanya, kita kali 1/4, kita peroleh 2x plus 2y plus 7 sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan kedua dan ketiga kita selisihkan juga, x kuadrat plus y kuadrat min 8x min 48 sama dengan 0, dan x kuadrat plus y kuadrat min 24x tambah 128 sama dengan 0. Kita peroleh 16x min 176 sama dengan 0. Jadi x-nya ini adalah 176 per 16 atau sama dengan 11. Karena x-nya sudah diketahui 11, kita substitusikan ke persamaan keempat, persamaan garis aksis ini ya. Jadi kita peroleh 2 dikali 11 tambah 2 kali y tambah 7 sama dengan 0, atau 2y sama dengan 22 tambah 7, jadi min 29. Jadi y nya itu adalah min 29 per 2. Jadi titik yang berjarak samanya atau yang dimaksud itu adalah ya,
kita sebut titik P dengan koordinatnya 11, min 29/2. Kalau kita lihat ilustrasinya di sini ya. Ini ilustrasinya. Ini lingkaran persamaan. Lingkaran pertama, ini lingkaran kedua, ini lingkaran ketiga. Kalau kita mencari radikal aksis dari lingkaran pertama dan lingkaran ketiga, nanti kita peroleh hal yang sama ya, titik potong yang sama. Di titik potong ketika ketiga radikal aksisnya kongruent atau berpotongan. Selanjutnya persamaan garis singgung lingkaran dari titik singgungnya. Ya, jadi seperti ini, misalkan kita punya lingkaran, terus kita ketahui titik singgungnya di sini, yang ditanyakan itu adalah persamaan garisnya. Nah, misalkan kita punya pusat lingkaran, ini adalah H, K, kemudian titik sembarang di garis singgungnya itu adalah X, Y, kemudian titik singgungnya itu koordinatnya X1, Y1. Kita perhatikan jari-jari terhadap garis singgungnya itu tegak lurus. Ya, jadi kita peroleh CP1-nya, segmen CP1 itu sama dengan P1 min C atau X1 min H, Y1 min K. Dan P1P, segmen P1P itu adalah P min P1, ini sama dengan X min X1 dan Y min Y1. Ya. Nah, karena saling tegak lurus, jadi hasil kali dalamnya atau hasil kali skalarnya nilainya 0. Terus kita ya gunakan nilai-nilai ini. Nah, ini jadi P1 dikali P1 tuh seperti ini. Ini sama aja dengan kita kalikan ini kali ini, ya ini kali ini. Ini kita peroleh hasilnya yang di bawahnya ini. Ini kita kalikan komponen kedua, kita kalikan, kita peroleh ini. Dan ini adalah garis singgungnya. Garis singgung yang dimaksud. Persamaan garis singgungnya. Contoh, tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Lingkaran ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 di titik min 3,4. Nah, kita tahu ini CP, jari-jari itu tegak lurus dengan P1P ya, atau garis singgungnya. Nah, persamaannya ya kita gunakan persamaan ini. X1 Y1-nya itu adalah min 3,4, ini min 3. Terus kalau kita lihat dari persamaan lingkarannya di sini H, K-nya itu sama dengan 0. Jadi, min 3 X min X1-nya adalah min 3 ditambah Y1, Y1-nya adalah 4, K-nya 0, Y min Y1-nya 4. Jadi kita peroleh min 3 X plus 3 ditambah 4 dikali Y min 4. Atau kita peroleh di sini 3X min 9 tambah 4Y min 16 sama dengan 0. Atau min 3X plus 4Y min 25 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis singgung yang diminta. Selanjutnya kita lihat contoh
di sini lingkarannya pusatnya ini ya, H, K nya ini, di sini nilai H nya min 1, nilai K nya 2, jadi pusatnya itu adalah min 1,2 ya, di titik 2,-3. Nah, kita pakai ini lagi, jari-jari itu akan tegak lurus terhadap garis singgungnya. Kita gunakan persamaan ini, jadi kita peroleh X1 nya itu adalah 2, H nya itu adalah min 1, jadi min 1, X min dari min 1 ditambah Y1 nya itu adalah min 3, K nya adalah 2, Y min Y1 nya 2. Jadi kita peroleh 3X plus 1 min 5 Y min 2 sama dengan 0. So, kita peroleh 3X plus 3 min 5Y plus 10 sama dengan 0. Jadi persamaan garis yang dimaksud itu adalah 3X min 5Y plus 13. Nah, selanjutnya persamaan garis singgung lingkaran. Kalau yang diketahuinya itu adalah kemiringan garis. Jadi kalau secara ilustrasi, misalkan kita punya lingkaran seperti ini, untuk misalnya kemiringan sini kita akan punya garis yang sejajar. Jadi kita lihat di sini garis singgung yang kemiringannya sama itu ada 2. Nah, kita misalkan lingkaran dengan pusatnya H, K, jadi jarinya R, itu mempunyai garis singgung Y min K sama dengan M X min H plus C. Kalau kita ya dengan mensubstitusikan ini garis singgung jadi Y minus K sama dengan MX min H plus C nya kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Nah, kita peroleh ini ya, terus kita uraikan ya, ini penguraiannya jadi M kuadrat, ini M kuadrat dikali X min H kuadrat ditambah 2 dikali ini ya, kita peroleh ini plus C kuadrat. Terus kita kumpulkan yang X min H kuadratnya, ini konstantanya 1, yang ini M kuadrat, jadi kita peroleh ini. Terus yang X min H nya dan ini kalau agak membingungkan, jadi misalkan X min H nya ini adalah U kuadrat, yang ini bilangan U. Nah, karena yang kita cari garis singgung ya kita lihat ini ya, misalkan ini U1 2 nya nih ya, ini sama dengan kita pakai rumus diskriminan yang minus B plus minus akar D dikali 1/2A. Ya, ini harusnya ada 2 dikali A nya ya, 2, 1 plus M kuadrat. Kemudian karena ini garis singgung, berarti nilai D nya atau nilai yang ada di dalam akarnya ini harus sama dengan 0 ya. Kita peroleh ini sama dengan 0. Jadi ini kalau yang tertulis di sini ini sama dengan 0, kemudian jadi 4M kuadrat C kuadrat sama dengan 4, ini ada di ruas kanan,
kita sederhanakan dengan kali 1/4, jadi kita peroleh nilai ini. Terus tujuan kita itu untuk mencari nilai C untuk disubstitusikan di sini ya. Nah, jadi C-nya kita kumpulkan dengan cara seperti ini kita uraikan. Ya, baris yang ini kalau kita uraikan agak panjang, ini kan M kuadrat C kuadrat sama dengan 1 plus M kuadrat C kuadrat min 1 plus M kuadrat R kuadrat. Yang R kuadratnya kita pindah ke ruas kiri, jadi kita peroleh ini. Yang ini kita pindah ke ruas kanan, jadi kita peroleh ini. Terus ini kita selisihkan, yang 1 plus M kuadrat dikurangi M kuadrat, sisanya tinggal 1 C kuadrat, atau kita peroleh ini ya. Jadi yang paling kiri dengan yang paling kanan kita peroleh ini ya, jadi C kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 1 plus M kuadrat, atau nilai C-nya ini kita peroleh, ini adalah plus minus R dikali akar 1 plus M kuadrat. Nah, nilai C ini akan kita ganti untuk nilai C di persamaan garis singgung. Jadi kita peroleh, nah ini adalah persamaan garis singgung yang diminta. Jadi kita akan punya ini Y min K sama dengan M X min H plus R akar 1 plus M kuadrat, dan Y min K sama dengan M X min H min R akar 1 plus M kuadrat ya. Nah, kita lihat di contoh, tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Ini sama dengan 25 dengan kemiringannya di min 4/3. Jadi persamaan garis singgungnya kita pakai yang tadi, yang Y min K sama dengan M X min H plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, karena pada contoh ini pusat lingkarannya CH, K itu adalah di titik asal, yaitu titik 0,0. Jadi kita peroleh Y min 0 sama dengan kemiringannya adalah min 4/3 X min 0 plus minus. Jari-jarinya dari persamaan ini adalah 5. 5 akar 1 plus min 4/3 dikuadratkan. Ini Y sama dengan min 4/3 X plus minus 5 akar 9/9 ditambah 16/9. Jadi ini Y sama dengan min 4/3 X plus minus 5 akar 25/9, atau Y sama dengan min 4/3 X plus minus 25/3 ya. Jadi persamaan garis singgung yang dimaksud itu adalah Y sama dengan min 4/3 X plus 25/3 dan Y sama dengan min 4/3 X min 25/3. Kita lihat contoh lainnya. Yang diminta itu adalah garis singgung dari lingkaran ini dengan M-nya min 5/2. Jadi kemiringan garisnya adalah 5/2. Tadi masih kita gunakan yang Y min K sama dengan M X min H plus minus
R kali 1 plus M kuadrat. Jadi kita harus tahu pusat lingkarannya berapa dan jari-jarinya berapa. Dari persamaan lingkaran kita gunakan melengkapkan kuadrat. Ini setengah dikali 10 dikuadratkan. Ini sama dengan 25 ditambah setengah dari min 4 dikuadratkan. Ini Y kuadrat min 4 Y plus 4 sama dengan 87 ditambah 25 ditambah 4 ya, karena ini ada penambahan konstanta. Terus jadi kita peroleh X plus 5 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan 116. Jadi di sini kita ketahui pusat lingkarannya C H, K itu sama dengan min 5,2. Dengan jari-jari itu adalah akar 116. Kita peroleh persamaan garis singgungnya itu adalah Y min 2 sama dengan min 5/2 X plus 5 plus minus jari-jarinya akar 116 dikali 1 plus min 5/2 dikuadratkan. Kita peroleh di sini Y min 2 sama dengan min 5/2 X min 25/2 plus minus akar 116 kali ya. Jadi ini Y sama dengan min 5/2 X ditambah atau min 21/2 plus bilangan ini ya, 116 dikali 29/4 dan Y sama dengan min 5/2 X min 21/2 min akar 116 dikali 29/4. Nah, itu persamaan garis singgungnya. Kemudian pensil lingkaran. Pensil lingkaran itu terjadi karena ini ya, kita cerita di sini dulu. Jadi satu lingkaran itu bisa kita peroleh kalau kita ketahui 3 kondisi geometri lingkaran yang dimaksud. Nah, contohnya kalau kita punya 2 kondisi geometri yang diketahui, maka ada sebanyak tahingga lingkaran yang mungkin. Nah, contohnya di sini ini lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat. Itu adalah lingkaran dengan pusatnya 0,0 dan jari-jarinya R. Jadi di sini yang diketahui itu adalah ini pusatnya, yaitu H-nya dan K. Jadi ada 2 kondisi yang diketahui, itu adalah H dan K-nya, sedangkan jari-jarinya tidak diketahui. Jadi kalau secara ilustrasinya ini ada pensilnya seperti ini. Ini adalah lingkaran dan semua lingkaran yang pusatnya di titik asal. Jadi ada sebanyak tahingga kalau kita teruskan gambarnya. Nah, contoh lain itu adalah ini ya. Jadi lingkaran yang mempunyai persamaan ini, kita perhatikan di sini pusatnya itu ada di garis Y sama dengan 3. Ya, jadi lingkaran yang pusatnya ada di
garis Y sama dengan 3, kemudian jari-jarinya 4. Jadi ini hanya diketahui, atau ini K-nya ya, K-nya sama dengan 3 dan R-nya sama dengan 4. Karena dua kondisi geometri yang diketahui, jadi ada banyak tahingga lingkaran yang mungkin. Nah, contohnya kita punya pensil lingkaran. Pensil lingkaran itu memuat dua persamaan lingkaran ini. Kemudian yang ditanyakan itu adalah persamaan lingkaran yang merupakan bagian dari pensil lingkaran dan melalui titik 3,1. Nah, di sini ini ada dua kondisi geometri dari lingkaran yang dimaksud, ya. Jika ini kita tuliskan secara umum, kita punya x kuadrat plus y kuadrat plus y1, x plus e1 y plus f1 sama dengan 0, dan x kuadrat plus y kuadrat ditambah d2x ditambah f2y plus f2 sama dengan 0. Nah, kalau kedua lingkaran ini adalah bagian dari pensil lingkaran, jadi dia akan memenuhi nih persamaan ini, T1 dikali x kuadrat plus y kuadrat ditambah d1x ditambah e1y ditambah f1 ditambah d2 x2 plus y2 tambah d2x tambah e2y plus f2 itu akan sama dengan 0. Nah, kita gunakan kondisi ini, jadi kita peroleh ini T1, ini persamaan pertama ya, x2 y2 min 2x plus 4y min 4 ditambah T2 x kuadrat plus y kuadrat min 16 sama dengan 0. Ya. Kemudian kita substitusikan titik yang diminta, yaitu titik 3,1. Jadi kita peroleh T1 ini 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat min 2 kali 3 ditambah 4 kali 1 min 4 ditambah T2 3 kuadrat plus 1 kuadrat min 16 sama dengan 0. Jadi ini sama dengan ini jadi 2T1 ditambah min 6T2 sama dengan 0, atau 2T1 sama dengan 6T2, atau T1 per T2 sama dengan 6 per ini harusnya 4 ya, ini 6 per 4, ini sama dengan 3 per 2. Nah, kalau kita misalkan ya, T1 nya sama dengan 3 dan T2 nya sama dengan 2, terus kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi kita peroleh 3x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 4y min 4 ditambah 2x kuadrat plus y kuadrat min 16 sama dengan 0. Jadi kita akan peroleh di sini, kita jumlahkan ya, hasilnya jadi 5x kuadrat plus 5y kuadrat min 6x plus 12y
min 44 sama dengan 0. Dan ini adalah persamaan lingkaran yang diminta. Contoh aplikasi pensil lainnya itu menentukan persamaan lingkaran yang absisnya itu adalah min 3, dan lingkaran ini merupakan bagian dari pensil yang memuat kedua persamaan lingkaran ini. Nah, kita ingat persamaan umum lingkaran itu memenuhi x kuadrat plus y kuadrat plus dx plus y plus f sama dengan 0, dan lingkaran ini mempunyai pusat itu adalah min d per 2 dan minus e per 2. Ya, karena diketahui absisnya adalah min 3, jadi min d per 2 nya itu adalah min 3. Kita gunakan kondisi pensilnya ya. T1 x kuadrat plus y kuadrat min 6x ditambah 4y plus 12 ditambah T2 x kuadrat plus y kuadrat ditambah 2x min 4y plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita kumpulkan yang variabelnya sama nih ya, jadi kalau kita uraikan di sini ini dikali T1 plus T2. Kemudian untuk variabel X-nya ya, kita kalikan T1 dan T2-nya. Jadi kita peroleh min 6T1 ditambah 2T2X. Untuk yang Y-nya nih dengan ini dikalikan dengan T1 T2-nya. Jadi kita peroleh 4T1 min 4T2 ya, Y ditambah 12T1 ditambah T2. Nah, kita perhatikan di sini ini konstanta dari variabel kuadratnya itu tidak 1, jadi kita buat 1 dulu ya. Kita kalikan 1 per T1 plus T2. Jadi kita peroleh x kuadrat plus y kuadrat ditambah min 6T1 plus 2T2 dibagi T1 plus T2 X ditambah 4T1 min 4T2 per T1 plus T2 Y ditambah 12T1 ditambah T2 per T1 plus T2 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan tadi di atas ini absisnya itu adalah min 3 atau minus dari min 6T1 plus 2T2 per T1 ditambah T2 dikali setengah, itu nilainya harus sama dengan min 3. Ini yang ruas kirinya kita selesaikan dulu ya. Jadi kita peroleh 3T1 ditambah minus ini kali minus karena di awalnya ada minus ya, min T2 per T1 T2 sama dengan min 3. Jadi kita peroleh 3T1 min 3T2 sama dengan min 3T1 min 3T2. Jadi kita peroleh 6T1 sama dengan ini ada kesalahan, ini harusnya T2 saja. Kita peroleh ini 6
T1 sama dengan min 2T2. Jadi T1 per T2 nya itu adalah min 2/6 atau min 1/3. Kita misalkan T1 nya sama dengan min 1 dan T2 nya sama dengan 3. Terus kita substitusikan ke persamaan yang ini ya. Nanti akan kita peroleh jadi 2x kuadrat plus 2y kuadrat ditambah 12x min 16y min 9 sama dengan 0. Dan lingkaran ini melalui pusatnya itu adalah di min 3,4 ya. Untuk persamaan lingkaran dan pusatnya silahkan diperiksa lagi, takutnya ada kesalahan hitungnya. Mensubstitusikan persamaan atau nilai T1 T2 nya ke ini, ke yang ibu highlightnya. Selanjutnya ini ada persamaan parameter lingkaran yang asalnya kita punya koordinat kartesius itu x, y, ini ditransformasi menjadi r dan theta. Jadi yang asalnya kita punya, misalkan kita punya ini lingkaran pusatnya h, k, kemudian vektor u itu adalah vektor di lingkaran dengan pusatnya h, k ke lokus ya. Jadi ini jari-jari, vektor jari-jarinya itu akan memenuhi ini, x min h sama dengan r cos theta dan y min k sama dengan r sin theta ya. Jadi kita akan punya ini kita tuliskan di sini x min h sama dengan r cos theta dan y min k sama dengan r sin theta. Jadi kita akan punya persamaan lingkaran itu adalah ini ya, r kuadrat cos kuadrat theta tambah r kuadrat sinus kuadrat theta. Sekian materi untuk pekan keempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna taba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.